Selamat pagi, Zion Church, dan terima kasih atas doa dan pujian yang sangat indah dari praise dan choir. Saat kalian semua di sini, di hari Tuhan, di rumah Tuhan, ini adalah berkat yang terindah yang bisa kamu terima dalam hidup kamu. Kamu menerima berkat seluruh minggu, dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Dan itu yang selalu kita jaga di hari minggu pertama di bulan Juli, tepat setelah setengah tahun berjalan. Dan jika saya bisa membagikan layar saya, ini adalah hari dimana kita merayakan Hari Raya Menuai. Jika kita mengingat Hari Raya Menuai, apakah hari itu? Jadi tunggu sebentar. Kamu pikir apa itu Hari Raya Menuai? Kita bukan tempat yang agrikultur kan, atau pertanian kan, tapi lagi-lagi setiap tahun minggu pertama bulan Juli kita selalu menjaga Hari Raya Menuai, dan kita mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh penetua kita. Ada begitu banyak hari raya di orang-orang Yahudi, tapi kita tidak menyadari kalau Hari Raya Menuai itu adalah hari yang sangat penting secara spiritual untuk orang-orang Kristen. Jadi kalau kita lihat waktu, setengah tahun telah berjalan kan. Jadi pada saat kita lihat waktu, kita telah merayakan dan mempersembahkan 9 unit di gereja kepada Tuhan selama 3 minggu. Jadi apa yang bisa katakan lebih kepada Tuhan? Apakah ambisi kamu lebih lagi untuk Tuhan dan gereja ini? Jadi mari kita lihat arti sejarah penebusan dari hari ini. Jadi untuk bahasa lebih simpel, bagaimana ini bisa mempengaruhi kita? Apa yang diajarkan oleh Hari Raya Menuai kepada orang Kristen modern? Saya akan membacakan pada kamu supaya kamu tahu. Hari Raya Menuai juga diketahui sebagai perayaan minggu-minggu yang juga merayakan Roh Kudus turun setelah kebangkitan Yesus, yaitu Hari Raya Pentakosta. Jadi 3 nama yang berbeda. Kita akan menyebutnya Hari Raya Menuai pada hari ini. Jadi pada saat kita melihat ini, saya ingin kalian benar-benar mengerti waktu yang telah Tuhan berikan pada kita. Jika kamu lihat ke layar, kamu bisa lihat kalau tanggal 14 bulan pertama itu adalah Paskah. Mereka membunuh domba Paskah dan mereka menaruh darahnya ke tiang pintu kan. Dan apa yang terjadi pada tanggal 16 hari pertama, mereka akan merayakan buah bugaran jelai. Dan jika kamu hitung 7 minggu, tepat 7 minggu setelah itu, mereka akan merayakan Hari Raya Menuai. Dan kamu pikir, oh ini mungkin hanya sekali saja dalam sejarah, tapi ini bukan kejadiannya. Allah telah menggunakan waktu yang tepat ini dan diulang dan ulang lagi untuk waktu-waktu yang penting di dalam sejarah dalam Alkitab. Yang artinya bahkan hari ini pada saat kita berada di akhir zaman, ini adalah timetable kamu. Jadi kita harus mengerti bagaimana. Dari pertanyaan pertama yang ditanyakan orang adalah, bagaimana jika kita tahu kalau tanggal 16 bulan pertama itu adalah hari buah bugaran, dan pada tanggal 3 bulan 6 itu adalah Hari Raya Menuai. Jadi bagaimana kita tahu? Pada saat kita tahu gandum itu adalah makanan utama buat mereka juga di dunia ini kan. Jadi pada saat kita baca di ayat ini, Keluaran 34 ayat 22, Keluaran 34 ayat 22.
Jadi kapan Allah membawa orang Israel keluar pada Exodus? Ini mereka keluar dari Mesir dan mereka menerima kebebasan di Kanaan, dan mereka melewati 40 tahun di padang gurun. Ini adalah timetable yang diberikan oleh Tuhan untuk merayakan hari raya menuai, dan terjadi tepat pada saat Musa menerima 10 perintah. Jadi pada saat kita melihat ini, Paskah pada tanggal 14 bulan pertama, Exodus terjadi sehari setelahnya. Jadi kalau kita melihat 7 minggu dari hari buah bugaran, maka itu adalah hari ke-6 bulan ketiga, hari ke-6 bulan ketiga, dan itu saat Allah mendirikan 10 perintah kepada Musa untuk diberikan kepada orang-orang Israel. Jadi secara spesifik di Alkitab, Allah merencanakan hari raya menuai sebagai hari Ia memberikan firman-Nya kepada orang Israel. Jadi pada saat kamu melihat 7 minggu plus 1 hari, kamu akan menyadari pada saat Exodus ke hari raya menuai itu sebenarnya 50 hari, secara tepat 50 hari. Jika kamu hitung dari Exodus ke 10 perintah. Ini penting. Saya ingin kamu mengingat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa pada saat Exodus kan. Itu tanggal 1446 sebelum Masehi. Jadi 1446 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar 3400 tahun lebih yang lalu. Tapi orang Israel menjaga hari ini sebagai Shavuot. Jadi setiap tahun orang Yahudi merayakannya pada Shavuot akhir Mei. Kalau kita secara spiritual merayakannya pada minggu pertama bulan Juli, yaitu tepat setelah setengah tahun. Jadi yang penting itu ada buku Yahudi yang namanya Midrash. Di dalam Midrash yang ditulis di sana adalah ketika Musa menerima Torah, ketika menerima hukum Taurat, seluruh Gunung Sinai penuh dengan daun, bunga-bunga bermekaran. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah setiap tahun, setiap hari pada hari raya menuai, mereka akan menghias rumah mereka dengan daun-daun dan bunga-bunga untuk merayakan ketika Allah memberikan 10 perintah di Gunung Sinai. Jadi kamu telah melihat ini, tolong simpan di dalam pikiran kamu, ini tanggal 1446 sebelum Masehi. Akan tetapi jika kamu melewatinya pada tanggal 27 AD, 27 sesudah Masehi, kamu bisa lihat pada tahun 27 AD, yaitu tahun di mana Yesus Kristus disalibkan, Allah menggunakan timetable yang persis untuk menghitung kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari setelahnya Roh Kudus diberikan kepada gereja mula-mula. Semua ini 27 AD, 27 sesudah Masehi. Jika kamu tambah 1446 sebelum Masehi, itu adalah 1500 tahun yang lalu, ya kan? Jadi ini adalah ketika Allah memberikan firman-Nya. Jadi Allah menggunakan timetable yang sama setelah kebangkitan 49 hari, dan pada hari ke-50 Pentakosta terjadi. Jadi kamu lihat tanda api, ini adalah ketika Roh Kudus turun kepada kepala orang-orang di gereja mula-mula. Jadi kita pikir kalau kita menjaga hari raya menuai bukan tentang pertanian, tapi itu adalah hari yang kita ingat ketika Allah memberikan firman kepada orang Israel pada hari ini. Ini adalah waktu ketika Allah memberikan Roh Kudus kepada gereja mula-mula. Bagaimana kita mengingat hari ini? Kita bilang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah ketika Allah memberikan pekerjaan pertamanya untuk memberikan firman kepada seluruh dunia. Dari mana? Dari Yerusalem. Kenapa Pentakosta menjadi hari yang suci? Saya ingin memberikan firman yang sangat berharga dan sangat terkenal ini, yaitu ada di Kisah Para Rasul
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-7. Ketika tiba hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, Allah memberikan Roh Kudus untuk apa? Supaya mereka senang, supaya mereka bisa berbicara bahasa roh. Bukan, berbicara pada roh pada hari ini, pada hari itu, pada zaman dulu berbeda pada hari ini. Kita harus tahu tujuan kenapa Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tolong lihat ini. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini adalah bahasa spesifik yang ada pada saat itu. Jadi pada saat orang-orang mendengar itu, dikatakan kalau di ayat 6, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi Roh Kudus turun, dan semua orang Kristen ada di satu tempat, misalnya di gereja Zion. Kita berbicara bahasa Arabik, bahasa Mandarin, Turki, bahasa dan lain-lain. Semua orang bisa mengerti bahasa ini. Kenapa Allah memberikan mereka bahasa roh pada hari yang spesial ini? Untuk memberikan konteks, pada saat itu Yerusalem merupakan pusat dunia, di mana semua bangsa yang ada dalam Alkitab itu berpusat. Misalnya Afrika, Timur Tengah, Asia, Eropa. Allah mengizinkan firman Allah mengenai Kristus bisa tersebar ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Jadi hari ini kita bukan berfokus pada bahasa roh, tapi firman Allah keluar, dan harus keluar ke setiap gereja yang mengerti waktunya. Dan ia akan menggunakan waktunya pada akhir zaman itu sekarang. Kita percaya kalau kita hidup di akhir zaman kan. Jadi artinya adalah saat kita menjaga hari raya menuai setiap tengah tahun, kita harus ingat kenapa Allah memilih hari ini, bukan hanya untuk memberikan firman-Nya pada zaman Musa, untuk memberikan firman pada saat pada zaman Yesus, untuk memberikan firman-Nya keluar dan tersebar. Dan kita sekarang membangun 9 unit supaya firman Allah bisa tersebar dan bisa diterjemahkan, dan itu harus bisa keluar. Dan bagaimana yang terjadi pada zaman dulu ini seperti keajaiban. Itu terjadi, itu mungkin Allah memberikan kita visi supaya kita bisa mengerti waktunya, supaya kita mengerti waktu harus keluar dari Singapura, harus keluar dari setiap gereja yang Allah bangun di seluruh dunia. Jadi kalau kita ingat itu, pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman, bagaimana kita merayakan hari raya menuai. Untuk menjaga konteks ini, Yesus adalah buah sulung spiritual, karena ia telah wafat dan bangkit, maka kita bisa memiliki hidup itu lagi. Jadi apapun kesalahan yang terjadi setengah tahun pertama itu telah hilang. Kita harus kembali menjadi yang baru. Dan kita juga harus memiliki buah sulung spiritual, karena Allah telah bangkit. Jadi kalau kita lihat setengah tahun pertama itu buruk, maka kita harus bisa melihatnya lagi. Jadi ada 3 hari raya utama. Yang pertama adalah hari raya Paskah yang selalu dijaga di musim semi. Dan kita berkata kalau Paskah itu adalah ketika domba disembelih untuk menyelamatkan seluruh Israel kan. Dan jika darahnya telah ada dalam hati kita, maka kita diselamatkan. Dan pada musim gugur itu adalah hari raya yang terakhir, yaitu hari raya Pondok Daun. Itu menggambarkan penghakiman. Saya bukan berkata kalau hari gugur, musim gugur itu adalah pada saat penghakiman, tapi akan ada penghakiman, bisa jadi berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian. Tapi kamu hidup pada hari ini, saat ini, merayakan hari raya menuai. Kita harus melakukan pekerjaan untuk menyebarkan firman ini supaya penghakiman bisa datang dan semua yang telah ditentukan oleh Allah bisa
pass over, bisa lewat dari kematian ke kehidupan. Jadi pelajarannya adalah keselamatan kamu akan diingat pada hari ini. Kita selalu merayakan hari Minggu Paskah, hari Jumat Agung, tapi setiap hari raya itu menunjuk pada keselamatan kita. Kenapa? Kita berkata kalau orang Israel adalah budak pada perbudakan Mesir, kita adalah perbudakan pada dosa, kan? Apapun yang kamu rasakan pada hari ini, benar atau salah, tapi Allah telah membuka jalan kita untuk mengubah karakter kita, mengubah sifat kita, dan memberikan pengharapan pada kita. Jadi pada akhirnya perubahan itu harus menunjuk pada kebebasan, ya kan? Dan jadi kita harus bersyukur pada hari itu. Jadi poin nomor 2 adalah bagaimana kita bisa menjaga hari raya menuai. Pendeta Abraham Park pada Pendeta Abraham Park berkata kita harus mengingat untuk menjaga hari raya menuai. Pertama, kita harus mengingat. Kamu harus mengingat apa yang terjadi yang dalam Alkitab. Lalu karena kita bisa mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan pada kamu, oleh Allah pada kamu, kamu bisa mengasihinya. Jadi kamu tidak bisa membuka kasih begitu saja, ya. Kamu harus ingat dulu baru kamu bisa mengetahui kasihnya. Lalu setelah itu kita bisa bersyukur. Jadi apa yang terjadi pada hidup kamu, bukan hanya hari ini, tapi setengah tahun pertama kamu, pada saat kamu melihat apa yang terjadi pada kamu bisa berkata terima kasih Allah. Saya bersyukur, saya gagal dalam bisnis saya, bersyukur. Apa yang terjadi pada keluarga saya bangkrut, saya bersyukur. Jadi pada saat saya bisa memiliki zeal seperti ini, maka kamu akan selalu bahagia, kan, bersyukur, karena kamu penuh dengan rasa syukur. Jadi bagaimana saya bisa bersyukur? Pendeta Abraham Park berkata seperti ini. Syukur bukan seperti switch yang bisa kamu nyalakan atau matikan begitu saja, atau bisa tempel post-it pada kamu, thank you. Tapi kamu harus berdoa supaya Allah bisa memberikan syukur pada kamu. Jadi jika kita tidak bersyukur, kamu harus berdoa, Allah, saya bersyukur, saya mungkin sakit tapi saya bersyukur. Saya tidak kehilangan kaki saya. Terima kasih atas setengah tahun saya kehilangan pekerjaan saya bersyukur. Jadi kamu harus melihat hal terburuk yang terjadi padamu pada tahun ini, dan kamu bisa bersyukur untuk hal ini. Karena siapa tahu apa yang Allah inginkan pada kamu. Hati yang penuh rasa syukur itu adalah hati yang sangat berat, karena kamu ingat segala kebaikan yang Allah berikan pada kamu, tapi juga keburukan yang Allah izinkan kamu lalui, dan kamu masih bisa berkata terima kasih. Jadi itu adalah kunci pada hari ini. Ada orang Jepang yang sangat terkenal, dan orang ahli teologi ini berkata, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan jika ia ingin menyumpahi seseorang? Ia tidak akan memberikan kesusahan, ia tidak akan memberikan masalah emosi atau sakit atau bangkrut atau segala macamnya yang ada dalam hidup kamu, akan bisa membawa kamu semakin dekat pada Tuhan dalam doa, kan? Jika ia mengutuk seseorang, ia tidak akan berkata, saya mengutuk kamu pergi ke neraka. Karena pada saat itu kita akan berlutut dan berkata, Allah Bapa, tolong maafkan saya. Dan kamu bisa mengubah hati Allah, kan? Apa yang akan Allah lakukan ketika ia mengutuk seseorang? Ia akan memberikan kuping yang tidak bisa mendengar, mata yang buta, dan hati yang keras ketika membaca Alkitab. Saat kamu membaca Alkitab, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa dimengerti, tidak akan ada yang bisa menggerakkan kamu. Itu adalah hati yang mati. Jadi ini adalah kutukan. Jadi kita harus berdoa. Ingat Firaun, hatinya dikeraskan
setiap kali Harun dan Musa berkata, izinkan orang-orang kami pergi untuk menyembah Tuhan, setiap kali hatinya menjadi keras. Itu adalah bagaimana Allah mengutuk. Jadi Yesus juga berkata, setiap kali ia berdoa di perjanjian baru, berkata, yang memiliki telinga biarlah yang mendengar, bukannya secara intelek tapi bisa menggerakkan hatinya. Jadi itu membuat saya menjadi sangat khawatir, karena saya harus berdoa, Allah, setiap firman yang kau berikan itu harus bisa menggerakkan saya, harus memiliki pengaruh dalam hidup saya. Jika tidak, itu menjadi orang-orang Farisi. Jadi pada akhir hari raya menuai, Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Bagaimana bersyukur? Jadi Roma pasal 1 ayat 21 berkata, mereka orang-orang Kristen tahu Tuhan kan, tapi mereka tidak memuliakannya. Kita bisa percaya pada Tuhan, tapi jika hati kamu selalu gloomy, depresi, kita harus memperbaikinya sekarang. Jadi gejala kita sakit itulah kita tidak punya syukur. Saya selalu bad mood, saya berantem setiap saat. Tidak ada yang baik yang ada di mulut saya. Saya berantem dengan orang, saya selalu moody. Saya selalu komplain dan bersungut-sungut. Dan jika saya memiliki itu dalam hidup kita, saya harus bangun, karena Allah mencoba memberitahu kita kalau kesakitan dalam hati kita, penyakit dalam hati kita. Jadi jika kita bisa melihat satu hal, pendeta Abraham Park pernah berkata, alasan orang berantem dan melakukan semua komplain, argue dan bad mood karena mereka tidak mati setiap hari. Saya berbagi ini bukan karena saya telah mati setiap hari, tapi karena saya harus bisa mati setiap hari. Bagaimana jika kita mati setiap hari, bagaimana bisa berantem? Kita mati. Jika ada orang yang berantem, orang memiliki opini yang berbeda, itu terjadi kan, karena itu harus sesuai dengan dengan keinginan kita kan, cara kita kan. Tapi jika kita mati setiap hari, kita akan senang melihat anak kita dan suami kita pulang kan. Bukan berpikir, saya harus menyiapkan makanan, saya harus mengajarkan sekolah pada anak kita. Tapi kita bersyukur, kamu hidup ketika kamu pulang, kita bersyukur kan. Jadi syukur itulah kunci kita mencari diri kita sendiri. Jadi bagaimana jika ada orang komplain yang banyak dalam hidup kamu? Jadi ini yang dikatakan oleh pendeta Abraham Park. Jika ada orang yang komplain, kita harus berkata, tolong hentikan. Karena saya kehilangan kasih karunia mendengarkan kamu. Saya tidak senang mendengarkan semua ini. Jika kamu tidak suka gereja ini atau pelayan ini, tolong keluar dari sini. Saya ingin menjaga kasih karunia saya tidak sekuat itu. Jadi kita harus melakukan ini dengan baik, dan kita menyadari komplain tidak memiliki hal yang baik. Kamu memiliki kecelakaan dan datang terlambat, terima kasih. Mungkin tanpa kecelakaan itu maka kamu bisa memiliki keadaan lebih buruk. Jadi ada satu peribahasa Chinese, yaitu ada orang yang kehilangan kuda tapi akhirnya dia tidak usah ikut dalam perang. Jadi kita harus bersyukur dalam setiap hal. Gejala orang-orang yang bersyukur, kamu akan menjadi sehat, kamu akan menjadi senang walaupun tahun-tahun buruk telah berlalu, kamu akan puas walaupun
ada orang yang bilang, oh ya maaf akan hal buruk yang terjadi pada kamu, tapi kamu bisa berkata, tapi saya puas, saya bersyukur karena saya memiliki hal lain yang direncanakan Tuhan pada saya. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, kita bisa bersyukur. Jadi syukur memberikan buah kepada kamu. Jadi kita bersyukur bukan karena Allah telah memberikan kamu harmoni, kekuatan, kebahagiaan, dan hidup yang tanpa masalah. Tapi kita bersyukur dulu, dan itu akan terjadi sesuai yang kamu percayakan. Bukankah hal itu selalu dikatakan pada kita? Seperti yang kamu percaya, itu akan terjadi pada kamu. Jadi walaupun hari kamu buruk, kamu bersyukur, terima kasih Bapa, maka itu akan berputar. Firman Allah menciptakan seluruh dunia. Kata-kata kamu memiliki kata-katamu memiliki kekuatan. Karena itu bisa memberikan hidup atau sakit, penyakit. Walaupun kamu tidak senang, dengan iman maka bersyukurlah. Jadi akan ada banyak firman yang bisa memberikan syukur, bukan hanya bersyukur, tapi hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan bersyukur terus menerus, mengucap syukur terus menerus. Jadi dan karena mudah kita untuk komplain, maka setiap gereja kita merayakan hari raya menuai setiap tengah tahun untuk mengingatkan kita pada hari ini. Pada saat kamu bangun, kamu bersyukur. Jadi orang-orang Israel Nabi Samuel mengambil batu dan menamakannya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai hari ini Ia menolong kita untuk hidup. Ia memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Walaupun kita pikir hal buruk yang terjadi pada diri kamu, Ia telah membantu kamu sampai pada hari ini. Jadi kita harus ingat akan hal ini. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang Israel percaya kalau Tuhan adalah Ebenezer-nya, dan dikatakan orang Filistin ditundukkan. Orang Filistin itu adalah musuh di luar Israel yang menyerang mereka, menghambakan mereka. Dan Allah berkata orang-orang Israel dan orang Filistin itu tidak lagi masuki daerah Israel, dan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jika tangan Tuhan mendorong Filistin spiritual kita, segala grumble, semua masalah kita, jika tangan Allah mendorong itu semua, maka kamu bisa selalu puas dan tenang, ya kan? Tapi apakah mana yang datang duluan? Apa tangan ini dulu? Tangan yang mendorong ini dulu, atau Ebenezer dulu? Ebenezer datang dulu kan. Jadi sifat kamu, sikap kamu harus datang duluan. Jika kamu punya iman itu, maka itu akan terjadi sesuai yang kamu pikirkan. Kita adalah orang Kristen. Kita bukan sesuatu yang didorong oleh apa yang kita lihat, tapi didorong oleh iman kita, ya kan? Jadi Ayub berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika kamu berpikir apa yang mengganggu kamu sampai kamu kehilangan tahun ini, apapun itu, apakah kamu menjadi marah? Apakah kita lahir dari itu? Apakah kita bisa membawa itu pergi? Kita tidak datang ke dunia dengan ini, dan kita tidak bisa membawa itu keluar dari dunia ini. Jadi jika Tuhan kita memberikan ini pada kita, Ia juga bisa mengambilnya kembali kan. Dan kita bisa berkata, Bapa terima kasih, pada hari raya menuai mari kita memiliki sifat ini, sikap ini. Dan banyak ayat di Alkitab berkata, jika kita hidup
kita bersyukur. Dan dalam setiap hal kita bersyukur. Kita selalu berkata, Allah Bapa, berilah kehendak-Mu dalam hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, investasi kita. Kehendak Allah adalah untuk kita bisa bersyukur, tidak peduli bagaimanapun situasinya. Dan Alkitab berkata, syukur adalah kehendak Allah pada kita, bukan ambisi kita atau kehendak kita sendiri, tapi kehendak Allah. Dan di Mazmur pasal 75 ayat 1, kita bersyukur untuk segala hal. Dan kita di hari ini kita harus tahu kalau kita harus bersyukur. Jadi pada saat kita fellowship hari ini, tolong bersyukur ketika kita berbicara dengan sesama kita, apa yang terjadi pada minggu ini. So, saya bersyukur. Bagaimana keadaannya? Oh, saya bersyukur. Anak saya tidak lulus. Saya bersyukur. Saya sakit. Saya bersyukur. Karena dengan syukurmu itu, kamu menjadi setia. Jadi kita tahu di Ulangan pasal 32 ayat 7, kamu sudah hafal ini bahkan dalam tidurmu kan. Ingatlah pada zaman dahulu kala. Kata-katanya itu adalah ingat. Ketika kamu ingat apa yang akan ada di dalam Alkitab, maka mata imanmu terbuka, kamu bisa menemukan dalam Alkitab rencana Allah, seperti timetable yang Ia gunakan lagi dan lagi pada zaman Exodus, pada zaman kebangkitan Yesus, dan secara spesifik kita berjalan menuju akhir hidup kita, yaitu hari penghakiman. Jadi Ia telah memberikan kamu kunci, kamu harus ingat. Jika kita tidak ingat pada zaman hakim-hakim, itulah contoh yang baik untuk membuat kita bangun. Mereka tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bukan pada saat kita lahir kita diberikan iman, tapi kita harus menjaga firman yang telah diberikan pada kita. Jadi Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu yang dalam hidup kamu bagus, buruk, atau sangat jelek, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi pada saat kamu kecelakaan, kamu keseleo, kamu gagal, kamu kamu tidak dapat promosi, kamu dikhianati oleh teman kamu, bisnis partner kamu, semua bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Allah memiliki rencana. Jika kamu bersyukur, maka kamu bisa membuka mata penuh dengan syukur. Di Mazmur pasal 121 ayat 3-4, pada saat kamu benar-benar percaya ini, kamu pasti akan bersyukur karena Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia tidak lelah, Ia tidak tidur. Ia menjaga setiap langkah kamu setiap hari. Jadi Ia memiliki rencana untuk kamu. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, pada tahun ini, pada bulan ini, Ia memiliki langkah kakimu di dalam penjagaannya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Tidak ada waktu Allah tertidur. Dan kita bisa berkata kalau jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari para pengawal. Bagaimana kita bisa bertidur? Dan Pendeta Park berkata dalam sermonnya, buku yang ia baca, saya mencoba mencari bukunya tapi saya tidak bisa menemukannya. Jadi buku ini ada seorang pria, dan pria ini adalah orang Kristen yang penuh dengan rasa syukur setiap saat. Apa yang terjadi dalam hidupnya, berkata, terima kasih Tuhan, sampai nickname-nya adalah Mr. Thanksgiving atau Mr. Syukur, Pak Syukur. Jadi bagaimana baiknya orang ini sampai ia dipanggil oleh Pak Syukur. Dan pria ini suatu hari ia kecelakaan. Dan ia harus diamputasi kakinya. Satu kakinya ada dan satu kakinya diamputasi. Dan mulai saat itu ia menjadi gelap. Ia kehilangan seluruh syukurnya. Ia berpikir, saya adalah orang Kristen,
Saya orang muda kan, tapi kenapa Allah mengambil kaki saya menjadi orang lumpuh. Dan dia melihat keluarganya, ayahnya, ibunya, dan keluarganya. Ia selalu marah, kenapa kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, saya orang lumpuh, apa kamu tidak bisa lihat? Tapi ia juga ingat kalau Allah telah masih memberikan satu kakinya. Dan ia suatu hari ia pergi ke supermarket dengan kursi rodanya, dan ia melihat orang lain yang kedua kakinya hilang, dua-duanya hilang. Dan siapa yang mendorong kursi roda orang ini? Dan itu adalah istrinya. Dan ia melihat kakinya, ia melihat kaki orang itu, dan ia melihat kakinya sendiri. Setidaknya Allah memberikan satu kaki untuk saya. Jadi ia bertobat, dan ia pergi ke pendetanya, dan ia berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin mendedikasikan hidup saya lagi kepada Tuhan. Dan pas pendetanya bilang, pergi ke sekolah seminar, sekolah teologi, dan kamu pergi menjadi misionaris dan pergi ke Afrika. Dan ia mendapat kaki palsu, dan ia masih bisa menyetir dengan kakinya karena satu kakinya masih bagus. Jadi ia menyelesaikan sekolahnya dan pergi ke Afrika. Dan karena ia memiliki satu kaki yang bagus, satu kaki yang amputasi, ia masih bisa menyetir. Jadi dia pergi ke Afrika, dan ia pergi ke, tapi orang-orang Afrika berkata, hati-hati ya, ada suku kanibal. Jadi dia pergi di Afrika, dan dia pergi ke suku yang salah, suku kanibal. Dan orang suku kanibal itu datang dengan tombaknya, dan ia tidak mengerti bahasanya, dengan bahasa yang tidak mengerti. Dan ia berkata, saya datang dengan damai. Jadi tapi orang kanibal itu siap memakannya, dan jadi ia mengambil kakinya dan kaki palsunya, dan ia melempar ke orang kanibal itu. Lalu orang kanibal itu memakannya, tapi tidak ada yang bisa terjadi kan, karena itu dari karet. Jadi orang kanibal itu juga menyangka ia Tuhan, jadi mulai menyembah dia. Dan ia mulai menyebarkan firman dan Yesus Kristus, dan satu suku itu menjadi Kristen. Dan saya berkata, saya mengerti Tuhan, kenapa kau mengambil kaki saya untuk menyelamatkan suku ini. Jadi hari ini mungkin Allah mengambil sesuatu yang sangat penting dari diri kamu. Kita mungkin tidak mengerti, tapi jika kamu bersyukur, kamu akan selalu puas. Jadi saya akan menyelesaikan bagaimana kita bisa menjaga hari raya menuai ini. 3 poin. Yang pertama, harus berada di tempat, bukan di rumah kamu, tapi tempat di mana Allah memberikan firman-Nya kepada kamu. Itu di mana? Yaitu di rumah Allah, di gereja. Yang kedua, kamu memberikan persembahan dari hati kamu, bukan berarti uang. Saya tidak bermaksud untuk fundraise, tapi apapun yang ada dalam hati kamu. Saya bisa hidup sampai Juli, dan kamu harus bersukacita. Dalam bahasa Ibrani itu adalah somak. Itu kamu harus bersyukur dan secara intens bersyukur. Kamu harus merasakannya, bukan hanya sukacita, tapi harus dengan kuat, dengan hebat kamu benar-benar bersukacita. Dan jika kamu benar-benar bersukacita dalam hidup kamu, tidak peduli masalah kamu datang, karena kamu akan selalu puas, dan kamu akan selalu damai, bukan dari sesuatu yang di luar, tapi dari firman Allah. Jadi saya berdoa kamu akan mengingat hari ini dengan sukacita. Tolong buang segala sesuatu yang suatu hal buruk yang terjadi dalam tahun ini,
tapi Allah memberikan hari ini supaya kamu bisa bersuka cita dan bersyukur. Allah Bapa, kami bersyukur telah mengingatkan kami pada hari ini, pada hari raya menuai, saat kami menjaganya. Kamu memberikan firman, kamu memberikan Roh Kudus, kami memberikan misi untuk membawa firman ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang baik yang kamu berikan pada kami, pada seluruh diri kami, kepada saudara-saudara kami yang berharga pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan penyakit dalam hati kita dan komplain kami dan ketidakpuasan kami, karena segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Dan kami bersyukur dari lubuk hati kami paling dalam, karena Engkau adalah Allah yang baik. Pada hari ini kami memberikan seluruh pujian dan seluruh kemuliaan, dan semoga Zion Church bisa berdiri di hadapan-Mu, menjalankan firman-Mu dan kehendak-Mu. Dan kami berdoa agar semoga kami tidak fokus pada masalah kami, dan kami bersyukur lagi dan lagi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan rasa syukur. Amin.